Kita sudah sampai di segmen terakhir di ADS dengan session closing pemirsa, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 515 di 3170, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Dimas masih bergabung bersama kami, Pak. Masih, Mas. Ya, kita lanjutkan Pak Dimas. Ada Ibu Erni yang ada di Bandung, SMRA sudah ambil posisi di 590. Analisis Anda untuk SMRA? Ya. SMRA tadi juga baru rilis berita banyak anjlok sekitar 93%. Betul. Jadi memang perlu diwaspadai kalau dia break di bawah 530 sebaiknya cut loss. Tapi kalau ada rebound keluar dulu di 630 atau 625. Oke. Posisi penutupan sesi kedua di 550, Ibu Erni di level atas nih Pak, 590. Apakah memang level support 530 ini yang harus diwaspadai oleh Ibu Erni? Ya, posisi 530 sebenarnya posisi bottom, Mas. Dan indikator pun stokastik pun juga sudah overbought ya, oversold. Dan indikasi memang ada potensi rebound, tapi balik lagi karena sentimennya agak negatif, takutnya banyak investor keluar barang. Jadi memang agak tengah-tengah nih. Oke, masih ada PSAB dari Ibu Erni yang ada di Bandung. Sudah ada telepon yang masuk lagi, Pak Dimas, kita akan coba sapa kembali. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Bu Lia dari Solo, Pak. Baik, Ibu Lia, apa kabar, Bu? Baik, Pak. Ada Pak Dimas, Ibu Lia, silakan Ibu. Oh ya, selamat sore Pak Dimas. Halo, sore Ibu. Nah, saya mau tanya tentang saham PTBA, Pak. PTBA dan TOWR. Power ya, Bu? Iya. Sudah ambil posisi, Ibu Lia? Saya Tower di 1060. Iya. PTBA di 2020. Oke. Jangka pendek, Ibu Lia? Iya, jangka pendek, Pak. Oke, itu saja Ibu. Iya, itu aja. Terima kasih Ibu Lia yang ada di Solo. Balik ke Ibu Erni di Bandung, Pak Dimas. PSAB, Anda rekomendasikan tadi, Ibu Erni tanyakan entry levelnya yang direkomendasikan untuk PSAB. Ya, untuk PSAB selama di atas 240, level 240, 260 ini kesempatan untuk akumulasi beli. Karena targetnya pun juga masih tinggi di sekitar, di sekitar 346. Jadi memang dia saat ini lagi bentuk kapan handle dan indikasi masih akan mencoba breakout. Baik, Ibu Erni yang ada di Bandung ini. Sebelum menjawab pertanyaan Bu Lia yang ada di Solo, kita ke Ibu Rati di Semarang. Untuk Adaro, Pak, dari pertambangan batubara, 1040 Pak Dimas. Ya, 1040 berarti harga baru masuk ya sepertinya. Jadi memang ada indikasi untuk rebound untuk Adaro. Jadi memang perhatikan level jualnya di sekitar 1135. Oke, 1135. Kemudian BBKP Pak di 1375 masih dari Bu Rati di Semarang. Oke, BBKP masih bergerak terus Bu. Pergerakannya kalaupun ada rebound 192 untuk jualan dulu. Baik. Untuk Ibu Rati yang ada di Semarang, kita beralih ke Bu Lia yang ada di Solo yang sudah masuk di line telepon tadi. PTBA posisi di 2020 Pak Dimas, kemudian tanpa menyebutkan nama dan lokasi juga sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kita. PTBA posisinya di 2100 ini Pak. Analisis Anda untuk PTBA? PTBA sebenarnya posisi low kemarin di sekitar 1895 itu sudah bottom ya. Ada indikasi balik lagi dia akan menguji 2200. Jadi memang hold aja. Kemungkinan dia akan selama di atas 2000 dia akan main dengan 2000 sampai 2200. Baik, di hold untuk PTBA. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari Ibu Lia yang ada di Solo. Tower Pak Dimas 1060. Oke, Tower targetnya selanjutnya ada di 1375. Oke. Jadi boleh buy karena dia baru breakout lagi ya untuk level stop loss di 1120. Posisi Ibu Lia tampaknya sudah profit nih Pak. Dengan kondisi saat ini di hold saja sampai dengan target price yang Anda sebutkan tadi? Iya, di hold aja di targetnya di 1375. Baik, secara fundamental Pak Dimas ini dari informasi yang berkembang kinerja mereka juga cukup bagus. Kondisi pandemi ternyata menguntungkan bagi Tower sepertinya dengan penggunaan internet yang mengalami peningkatan. Untuk di semester kedua sampai dengan akhir tahun, bagaimana proyeksi Anda untuk Tower? Karena mereka juga aktif ini akuisisi tower-tower baru, jadi memang otomatis dia akan menambah income ke mereka. Jadi paling nggak dia masih akan menguat ya, tertekan di 1375. Kalau secara valuasi memang sekitar 1400-an. Jadi memang sudah mengarah ke price in-nya. Baik.
Jawaban untuk Ibu Lia yang ada di Solo, tadi juga tanpa menyebut nama dan lokasi untuk PTBA. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Dimas. Ada Raffi di Bekasi. Pak Dimas, saya punya saham Bumi yang sampai saat ini stuck di harga 50. Apakah ada kemungkinan untuk rebound kembali atau bagaimana ke depannya? Analisis Anda untuk Bumi, Pak Dimas. Bumi, aduh, begini, itu agak flat Pak, jadi pergerakannya dia masih agak lama ya, karena proses negosiasi utangnya pun masih terus berjalan. Yeah. Kalau yang kita tahu beberapa tahun lalu itu sampai sekitar 7 tahun ke depan untuk prosesnya, jadi memang masih akan lama. Jadi storage juga masih akan banyak. Jadi saya nggak rekomendasikan dulu. Kalau mau batu bara, mending kayak Adaro, PTBA itu lebih bagus sih Pak. Ya, sudah ambil posisi pada Bumi, Pak Dimas, dengan likuiditasnya yang Anda sebutkan tadi kurang mumpuni begitu. Anda rekomendasikan untuk keluar meskipun dalam posisi rugi atau seperti apa Pak untuk beralih ke saham lainnya? Saya no comment sih, tapi kalau saya lebih sarankan ke yang saham yang lain aja seperti PTBA atau Adaro, lebih liquid. Baik, untuk Raffi di Bekasi, jawaban dari Bapak Dimas tampaknya cukup sulit Pak untuk pola pergerakan ke depan untuk Bumi, dan lagi-lagi kebutuhan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Dimas, tanpa menyebutkan nama dan lokasi ini, ICBP tadi pun juga sempat kita bahas, tapi tidak ada salahnya kita coba review singkat kembali. Ingin masuk Pak, entry level. Tadi Anda katakan rawan profit taking untuk ICBP, level untuk entry kalau ingin masuk terhadap ICBP. Oke, ICBP sebaiknya buy on weakness di level 9.600. Untuk secara valuasi dia ada di sekitar 11 ribuan. Jadi memang kesempatan begitu ada koreksi kita buyback lagi di level bawah. Baik. Untuk dari ICBP ya, tadi pun juga sempat kita bahas. Ke pertanyaan selanjutnya Pak Dimas, tanpa menyebutkan nama dan lokasi, bagaimana proyeksi saham-saham konstruksi setelah mengalami tekanan yang cukup dalam beberapa hari terakhir? Anda melihat look-nya dari konstruksi seperti apa Pak Dimas ketika tekanan yang terjadi terhadap sektor ini, kemudian kalau kita lihat dari sisi kinerjanya, ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Pak secara persentase. Ya. Balik lagi karena COVID-19 itu juga otomatis pasti akan menghambat untuk pembangunan ya. Kalau nggak mau pasti juga nilai kontrak pendapat mereka juga akan turun dan otomatis labanya juga akan turun. Jadi tapi kalau kita lihat ke depannya selama pemerintah masih terus membangun, harusnya saat inilah kesempatan untuk mengoleksi saham-saham konstruksi yang boleh dibilang cukup murah ya. Karena proyek-proyek ke depan pun masih banyak seperti Ibu Kota Baru, terus juga proyek jalan tol di Sumatera, Kalimantan, itu pun juga terus masih akan digenjot dan pasti akan kebagian di BUMN di plat merah tersebut. Apa masuk di current price Pak Dimas atau level yang Anda rekomendasikan? Singkat saja Pak. Oke, boleh harga sekarang pun cukup murah, misalnya di Karya boleh masuk di sekitar 550 ini, target terdekat ada di 700. Oke. Yang lainnya Pak? Oke, untuk Wika sebentar. Wika posisinya selama di atas 1050, targetnya dia masih akan bermain sampai dengan 1250. Untuk PTPP sama level sekarang pun di sekitar 990 ini level entry, target terdekat ada di sekitar 1030 sampai dengan 1050. Baik, rekomendasi kemudian juga proyeksi dari saham-saham konstruksi dari Bapak Dimas Pratama. Dan pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita Pak Dimas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga apa yang direkomendasikan dan bisa menjadi referensi bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Dimas, sehat selalu Pak. Ya, amin Mas, sama-sama. Baik, ada Bapak Dimas Pratama yang merupakan technical analis Provindo Sekuritas. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.